Selamat datang di Hadie Culture, tempat di mana kisah-kisah budaya Nusantara hidup kembali. Dari upacara sakral di pura hingga tradisi unik yang diwariskan turun-temurun, mari kita jelajahi keindahan adat istiadat Bali dan kekayaan budaya lainnya. Siapkan diri untuk menyelami cerita-cerita penuh makna yang menjembatani masa lalu dan masa kini. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Tradisi pengerupukan adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut Hari Raya Nyepi dan bertujuan untuk mengusir buta kala atau roh-roh jahat yang dianggap dapat membawa kejahatan dan kesulitan dalam kehidupan. Dalam tradisi pengerupukan, masyarakat Hindu di Bali melakukan beberapa kegiatan seperti upacara Tawur Agung, Kesanga. Upacara ini dilakukan untuk membersihkan diri dan lingkungan dari kekuatan-kekuatan negatif. Pawai Ogoh-Ogoh. Ogoh-Ogoh adalah patung yang berukuran besar dan divisualkan bertubuh besar, kuku panjang, dan berwajah seram. Patung ini digunakan untuk menggambarkan buta kala dan diarak keliling desa untuk kemudian dibakar sebagai simbol pengusiran kekuatan-kekuatan negatif. Menebarkan nasi tawur dan air suci. Masyarakat melakukan kegiatan ini untuk membersihkan lingkungan dan mengusir kekuatan-kekuatan negatif. Tradisi pengerupukan memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Hindu di Bali, yaitu sebagai upaya untuk membersihkan diri dan lingkungan dari kekuatan-kekuatan negatif dan untuk mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Nyepi Pengerupukan adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali, khususnya sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mengusir buta kala atau roh-roh jahat yang dipercaya mengganggu kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, pengerupukan dilakukan dengan beberapa cara, seperti menyebar nasi tawur, menyebarkan asap obor, menyemburi rumah dan pekarangan dengan mesiu, serta memukul benda-benda untuk menghasilkan suara gaduh. Salah satu bagian yang paling menarik dari pengerupukan adalah pawai Ogoh-Ogoh, yaitu patung raksasa yang menggambarkan buta kala. Ogoh-ogoh ini diarak keliling desa dan kemudian dibakar sebagai simbol pengusiran roh-roh jahat. Dengan demikian, pengerupukan merupakan sebuah tradisi yang syarat makna dan memiliki tujuan untuk membersihkan lingkungan dan mengusir kekuatan-kekuatan negatif sebelum memasuki Hari Raya Nyepi. Proses pengerupukan adalah rangkaian upacara yang dilakukan pada malam hari sebelum Hari Raya Nyepi. Tujuannya adalah untuk mengusir energi negatif, buta kala, roh jahat, dan segala gangguan yang dapat menghalangi harmoni alam semesta. Berikut adalah proses pengerupukan. Prosesi melasti dan tawur kesanga. Sebelum pengerupukan, dilakukan upacara melasti, pembersihan simbol-simbol suci, dan tawur kesanga, upacara penyucian alam. Pembuatan ogoh-ogoh. Masyarakat membuat ogoh-ogoh yang merupakan representasi buta kala. Ogoh-ogoh dibuat menyerupai makhluk menyeramkan seperti raksasa. Parade ogoh-ogoh. Pada malam pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa oleh pemuda Banjar dengan diiringi gamelan atau tabuhan bleganjur yang keras. Suara gamelan dan sorak-sorai diyakini dapat mengusir energi negatif yang tersembunyi di lingkungan sekitar. Pemusnahan ogoh-ogoh. Setelah parade, beberapa ogoh-ogoh dibakar sebagai simbol pemurnian. Api dianggap mampu menghancurkan energi negatif dan mengembalikannya ke asalnya. Dengan demikian, proses pengerupukan adalah sebuah tradisi yang kaya makna dan memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta.
Pengerupukan adalah tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu di Indonesia, terutama di Bali, sebagai persiapan untuk merayakan Hari Raya Nyepi. Tradisi ini bertujuan untuk mengusir buta kala, yang merupakan manifestasi dari sifat-sifat buruk manusia, seperti keserakahan, dengki, nafsu, dan unsur-unsur negatif lainnya. Pengerupukan dilakukan dengan beberapa cara, seperti menebarkan nasi tawur. Menebarkan nasi tawur ke sekeliling rumah dan pekarangan untuk mengusir buta kala. Menyebarkan asap obor. Menyebarkan asap obor ke sekeliling rumah dan pekarangan untuk mengusir buta kala. Menyemburi rumah dan pekarangan dengan mesiu. Menyemburi rumah dan pekarangan dengan mesiu untuk mengusir buta kala. Memukul benda-benda. Memukul benda-benda seperti kentongan untuk menghasilkan suara gaduh dan mengusir buta kala. Pengerupukan juga dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh yang merupakan perwujudan buta kala. Ogoh-ogoh diarak keliling lingkungan dan kemudian dibakar sebagai simbol memusnahkan buta kala dari bumi.
Iya jika ngawak kejatik kanang sadariku Marwan jadi kanang sari Wajian merupakan jadi kanang Macam-macam kali juga Nemu berkaya juga Wajian surang teganin lah Sang yang tewa para yang tepat asli Praya Wajian ni merem-merem sang yang tewa para mungkin nak tekan Marwan jadi kangen wanita
Ia teriwas anu ngalakonan di kamang. Soaksana. Soaksana tidak tahu menjadi panceriku yang sana. On tianing bongkar merjaya yo kita. Wastu nomor paling banyak lawan dari kamang. Di badan ini carikan di mulut pakai wangi. Bocah wanita, saat beribu mamurti, baru wanita di kanan. Oh sarilu, dia cemat-cemakan. Baru ya ayo. Melastu jaya erat mangkanu juga lanuh di kanang jagat samangkanu kamuan di kanang antara sampi Terus ikuti update channelnya. Berikanlah like, komen, subscribe-nya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat kontennya. Dan jangan lupa share-nya. Ya, nantikanlah dalam kisah budaya Nusantara selanjutnya. Salam dari Hadi.